Mau tambah penghasilan? Oh, lupa lagi ya, jawabnya apa yo? Kalau saya bilang, maaf ya, bukan penghasilan tapi pendapatan. Mau tambah pendapatan? Ibu-ibu jawabnya adalah buka usaha yuk. Gitu ya. Sekali lagi, mau tambah pendapatan? Mau tambah pendapatan? Mau tambah pendapatan? Oke, bagus. Nah, ya, ibu-ibu tadi sudah belajar banyak hari ini tentang materi memulai suatu usaha. Nah, masih ingat nggak poin-poin pentingnya apa saja yang sudah dipelajari? Tadi kan yang sudah dibahas tentang merencanakan suatu usaha. Itu kira-kira harus bagaimana langkah-langkahnya, seperti apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, merencanakan keuangan usaha. Selanjutnya apa lagi? Yang utamanya apa? Menentukan ide. Nah, ya, terus di dalam usaha juga kita harus mengelola keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan? Menyisihkan uang untuk modal. Terus apa lagi? Catatan kas harian. Terus arus kas dan lain-lain ya. Nah, untuk lebih paham lagi, di sini saya mempunyai sebuah tayangan film. Jadi saya harap ibu-ibu semua yang hadir di sini untuk bisa menyaksikannya ya. Oke, perhatikan semuanya ya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Bagaimana Ibu? Sudah paham semuanya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya mempunyai brosur. Yuk, kita semua buka brosur yang sudah saya bagikan tadi. Pegang semuanya. Nah, coba dibuka brosurnya yang warna hijau, buka halaman 1 sampai 7 ya. Coba semuanya perhatikan ya, buka brosurnya. Nah, ya, di dalam brosur ini terdapat beberapa siasat yang jitu dalam membangun suatu usaha. Yang pertama, kita harus memikirkan ide usaha, ya. Yang kedua, kita bisa sebisa mungkin mengumpulkan berbagai informasi mengenai usaha yang akan kita bangun. Yang ketiga, yaitu cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Terus, yang keempat, yaitu membuat rencana keuangan. Yang kelima, susun rencana untuk mendapat pelanggan, yaitu kita harus menyusun suatu strategi dalam promosi. Yang keenam, yaitu mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran. Tujuannya apa? Untuk memantau perkembangan usaha kita. Dan yang ketujuh, yaitu membuat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat meningkat, tetap, atau menurun. Jadi jelas Ibu ya. Selanjutnya saya mau kasih hadiah nih untuk ibu-ibu semua. Ya, mungkin bapak-bapaknya juga mau. Oke, saya kasih hadiah, yaitu mengerjakan latihan soal di dalam buku pintar. Ya, seneng banget nih kayaknya diberi hadiah. Nah, sekarang silakan buka buku pintarnya halaman 61 sampai 71. Ya, Bu.
Oke, Bu ya, dibuka semuanya buku pintarnya. Sudah ketemu halaman 61 sampai 71. Oke, dibuka ya, perhatikan semuanya. Nah, di dalam buku pintar itu yang halaman 61 sampai 71 terdapat beberapa latihan. Latihan yang pertama ada mencari ide usaha yang pertama. Yang kedua, latihan 4B mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Yang ketiga, merencanakan keuangan usaha. Yang keempat, merencanakan pemasaran. Dan yang kelima yaitu mengelola keuangan usaha. Nah, di mana semuanya ini sudah dibahas tadi di dalam penjelasan materi, dan sebagian juga ada yang sudah ibu-ibu semuanya kerjakan. Jadi tolong ini dikerjakan semuanya Ibu ya. Jadi kolom-kolom yang kosong diisi. Ya, itu untuk mengerjakan latihannya. Paham ya Ibu ya? Bisa ya? Harus bisa dong. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup pertemuan hari ini, mari kita ulas kembali Ibu ya. Materi yang sudah kita pelajari selama ini tentang pengelolaan keuangan dan rencana usaha. Itu yang materi-materi sebelumnya tuh ya. Mari semuanya memperhatikan tayangan film yang akan saya tayangkan. Jadi mohon semuanya untuk perhatikan ya. Oke, silakan perhatikan. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, jadi seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak semua, ringkasan materi tentang pengelolaan keuangan dan rencana usaha. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini ibu-ibu semuanya memahami ya, dan bisa menerapkannya di rumah dari sekarang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi ke pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk anak-anak kita ke depannya.
Ya, salam hormat saya kepada keluarga di rumah. Ya, mohon maaf juga apabila dalam penyampaian materi tadi ada yang kurang jelas atau kurang paham. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.